Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini aku buat video untuk kita semua. Kali ini video aku atau konten aku ini masih belum jelas apa sebenarnya yang gimana ya. Maksudnya tuh kayak khusus apa gitu kan. Misalnya vlog aja gitu kan. Kalian pun mungkin bingung. Oh, sebentar si Dodi ini kayak tutorial aplikasi bagian ini kayak gitu kan. Terus sebagian lagi nanti vlog dia gitu. Ini aku masih belum tentu apa isi konten aku itu. Makanya sekarang aku jarang upload video karena aku nggak tahu konten apa yang akan aku buat. Jadi aku nih orangnya masih ide-ide aku belum ada muncul gitu untuk buat video apa berikutnya gitu kan. Makanya untuk teman-teman semua yang mungkin kalian punya ide untuk saya, untuk aku kan, bisa diisi di kolom komentar ataupun bisa DM aku di Instagram. Jadi untuk kali ini kalian pasti udah tahu lah, misalnya kalau yang kayak dari judul kalian udah tahu kenapa sekarang saya pakai baju ini. Ini kalian pasti tahu nih baju apa nih kan. Ini baju perawatan atau anak kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya saya udah nunjukin ini, pasti udah nggak asing lagi untuk anak kesehatan ya kan. Ataupun ini pasti kalian udah tahu nih apa nih. Yang terutama yang paling penting ini apa ini kan. Tahu pasti kalian pokoknya ini apa nama dari benda ini. Jadi gini, aku sekarang bukan bahas tentang alat ini, tapi itu aku cerita tentang pengalaman aku kenapa aku memilih jurusan kesehatan ini. Tapi alhamdulillah sekarang aku itu pada bulan 8 ini aku udah lulus sidang. Jadi tinggal nunggu judisium sama wisuda lagi. Makanya aku sekarang buat video ini untuk cerita tentang pengalaman aku kenapa aku milih jurusan ini. Terus milih jurusan ini kenapa aku milih jurusan ini dan apa aja pengalaman aku selama aku pertama kali mulai mengikuti kuliah sampai aku tamat seperti saat ini. Oke, nggak usah lama-lama, di sini aku cerita langsung. Pertama itu aku emang nggak ada niat untuk masuk perawat, ya kan, atau anak kesehatan ini. Aku itu niatnya kalau nggak pun jadi dokter ataupun jadi guru gitu, ataupun kayak kerja-kerja di kantor gitulah. Rasaku kok kerja-kerja di kantor tuh kayak wow kali gitu kan. Jadi pertama aku tes itu dari SMA, aku lulus tahun 2017. Aku itu lulusan dari SMA Aceh, SMA yang ada di Bermeriah atau tepatnya di Aceh gitu kan. Yaitu aku ikutin SNMPTN, SBMPTN, ikuti jalur SPAN, semua aku ikuti gitu kan. SNMPTN aku emang nggak lulus karena aku mungkin milih jurusannya terlalu tinggi ya kan. Aku pokoknya di SNMPTN, SBMPTN dan ini semua aku milih kedokteran semua, kedokteran. Tapi aku tuh kayaknya nggak nyadar diri, maksudnya tuh ilmu aku tuh sedikit mungkin, makanya aku kenapa milih yang kayak jurusan tinggi. Tapi kalau misalnya kita bermimpi kan nggak boleh, kalau misalnya kita bermimpi setinggi-tinggi langit juga nggak apa-apa gitu kan. Makanya aku ya milih itu aja. Jadi aku milih itu kedokteran, terus biologi sama PGMI, pendidikan agama Islam gitu. Aku pilih itu. Jadi pas aku SNMPTN oke, aku gak lulus. Iya, itu lulus. Terus aku ikut SB, kalau nggak salah SB atau SN gitu ya kan. Terus aku pokoknya antara dua itu lah, pokoknya aku ikut tes itu. Aku ngambilnya di Universitas Syah Kuala yang ada di Aceh atau Banda Aceh. Jadi itu aku pergi sama sepupu aku ngetesnya. Kan itu tes, ada tes tulisnya juga itu kan. Oh berarti SB ya? Iya SB. Jadi aku ikut SBMPTN itu tadi sama sepupu aku. Tapi sepupuku ngambil jurusan hukum. Aku itu tadi ngambil itu, tapi aku sama sepupu aku tadi beda tempat tesnya. Aku di gedung apa ya namanya? Pokoknya ada salah satu gedung di situ tempat tesnya. Di situ dari berbagai orang yang aku kenal tadi. Jadi sepupu aku pisah sama sepupu aku. Dia pindah ke ruangan dia, jaraknya mungkin sekitar 3 gedung dari gedung aku gitu. Dia nganterin aku situ karena dia orang Banda Aceh.
eh, tes lah aku itu ya kan. Udah tes itu ada beberapa soal yang diberikan sama gurunya atau dosennya gitu, sama teman-teman yang lain juga dari daerah lain, seperti kayak daerah mana yang ku kenal kemarin ya, dari Sabang, terus dari Jambi, terus dari Padang. Itu teman-teman yang itu yang masuk ke kuliah Syahkuala tadi yang kami tes. Aku nggak tahu itu mungkin orang itu sekarang udah lulus atau enggak, aku nggak ada kontak-kontak lagi sama teman-teman itu. Jadi udahlah itu kami tes tadi, ternyata tak seminggu tak 2 minggu kemudian kayak itu pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan ini aku lolosnya di guru agama apa yang PGMI tadi. Jadi kok PGMI aku masih bingung. Aku mikir gini, mungkin aku kemarin lebih prioritasnya aku milih kedokteran, tapi kalau lulus di PGMI kayak kurang minat juga aku rasanya gitu kan, karena aku milih pengennya kayak kesehatan gitu. Jadi karena udah lulus PGMI itu ya kita syukuri juga ya kan, alhamdulillah syukur lulus gitu. Daripada teman-teman yang lain juga ada yang sebagian yang lulus gitu kan, makanya bersyukur aja aku pada saat itu. Kan itu masih ada jangka berapa bulan lagi kita mau masuk kuliah gitu atau pendaftaran ulang gitu. Aku jadinya nggak berminat di situ. Jadi pas aku lagi duduk di depan sama orang tua aku, jadi duduk depan gitu, ada salah satu dari tetangga ini tadi dia kerja di rumah sakit gitu kan. Itu kakak itu tadi dia nyaranin katanya bisa datang ke rumah sebentar gitu, lihat-lihat di sini di kayak ada video dari rumah sakit dia, dari kampus dia, katanya itu menjanjikan saat kita masuk kuliah nanti kita tamat itu langsung ada kontrak gitu, maksudnya kan maksudnya ada kontrak gitu kan, kontrak maksudnya kita siap kuliah langsung kita bisa kerja gitu, nggak kayak mungkin kayak nggak maksudnya kita udah siap kuliah terus kita nggak tahu kemana nih gitu kerja gitu kan. Jadi tertarik tuh aku ke situ karena mungkin kedokteran pun kayak anak kesehatan juga hampir-hampir sama gitu, mungkin levelnya agak beda sedikit gitu kan. Udahlah nengok situ sama orang tua aku, nengok oke lah tertarik gitu. Jadi pertama masuknya aku tuh 6.500.000 ya, 6.500.000 aku ingat kali. Uang masuk awalnya 6.500.000. Jadi dia menjelaskan kok misalnya di kampus aku ini dekat rumah sakit juga, maksudnya kok misalnya dinas kita lebih dekat gitu kan, nggak terlalu jauh. Terus lagi pula kok di kampus saya ini dia asrama, dia ada tingkatannya kayak tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 gitu kan. Misalnya kalau tingkat 1 itu masih belum boleh dinas, masih dia belajar full untuk kuliah. Dalam sebulan itu dia full kuliah. Paling liburnya kalau nggak salah dulu hari Minggu ya. Iya, hari Minggu. Jadi aku ikutilah itu. Terus saat proses masuk kampus, oke itu aku disuruh ngumpul tuh kan, yang mahasiswa yang dari daerah aku ini, khususnya daerah Aceh ini, siapa aja tuh yang data-datanya yang akan pergi ke kampus itu. Jadi dari tempat kami ini sekitar ada 18 orang yang mau pergi ke kampus sana. Kampusnya itu kampus yang ada di Medan, kampus Akbar Wirausaha Medan. Jadi kami dari Gayo ini atau dari Aceh ini, kami tuh berangkat 18 orang. Aku tuh berangkatnya malam, dijemput oleh bus dari kampus itu. Jadi kami pergi itu ada 18 orang. Mungkin yang laki ada sekitar 4 orang ya. Aku dan teman-teman aku yang laki itu pun masih kawan-kawan baru. Aku belum kenal sama orang itu, tapi ada salah satu kawan aku dari SMA juga yang ikut ke kampus ini. Ada 2 orang gitu, yang perempuan 2. Tapi yang laki sama yang kawan-kawan yang lain aku belum kenal, masih di awal itu. Jadi berangkat tuh malam itu kan. Berangkat terus kayak orang itu pergi sama orang tua. Semua orang tuanya ikut naik bus itu tadi. Udahlah, di dalam bus tadi tuh rapat-rapat. Aku duduk sama orang tua kawan aku. Itu kami berangkat dari malam itu
sampai Medan mungkin kami 1 hari 1 malam mungkin satu hari 1 hari 1 malam itu berangkatnya itu. Biasanya cuman misalkan kami berangkat dari sini tuh jam 7, pasti besoknya kami nyampe jam 7 juga, jam 7 pagi juga, besoknya nyampe, itu yang normalnya biasanya kan. Jadi pas malam itu mungkin busnya kayak kurang bersahabat. Dia tuh busnya tuh kayak mana ya, pelan jalannya, lagi pula di dalam mobil itu nggak ada AC kan. Mungkin di daerah perjalanan dari Benemeria ini sampai ke Biren lumayan agak dingin, tapi kok dari Biren dari Luxmawi, maaf ya, bukan Biren, dari Luxmawi sampai seterusnya itu kan cuacanya udah berubah tuh, cuacanya udah agak lumayan panas. Jadi udah kelepek-kelepek lah, kami udah kepanasan, udah keringatan di dalam mobil itu tadi. Belum sampai ternyata. Kami berangkat malam itu dari kota Benemeria. Kami berangkat kota Benemeria, terus ke Luxmawi, kami nyampe jam 5 pagi. Seharusnya normalnya kami dah sampai di daerah Binjai gitu kan. Tapi ini tadi kami masih di daerah Luxmawi. Itu perjalanan masih jauh lagi. Terus jalan, oke lah itu karena sama-sama teman-teman baru, oke happy aja bawaannya. Oke, pergi kayak itu. Nyampe ya kami sekitar jam 4 sore sampai di rumah sakit itu tadi, atau di asrama kami tadi. Sampai tuh, udah sampai itu, oke, kakaknya sama abangannya itu, yang abangan sama kakaknya itu menyambut kami dengan senyuman gitu. Maksudnya nyambut kami dengan terbuka gitu kan. Udah nyambut gitu tadi, oke, mereka bantu kami ngangkat angkat barang gitu. Yang paling lucunya gini, kemarin kata kakak yang itu tadi, yang kerja di rumah sakit itu tadi, dia bilang katanya dia kerja di rumah sakit itu, dia pegawai rumah sakit itu sekalian ibu asrama. Jadi dibilangnya gini, kalian nggak usah bawa koper. Dia ngomong sama aku gitu, kalian nggak usah bawa koper katanya gitu kan. Terus jadi aku mikir, oh soalnya nanti kopernya pun disimpan juga di gudang katanya gitu. Aku mikir daripada koper disimpan di gudang tuh nggak usah banyak kali bawa barang, mendingan aku bawa kotak aja. Jadi aku pakai kotak tuh, pakai barang, aku pakai ransel, terus pakai kotak-kotak gitu. Terus aku lihat kawan-kawan aku pas nurunin barangnya besoknya, mereka orang tuh semua pakai koper. Jadi aku tuh cuma nih pakai kotak dan karung gitu kan. Maksudnya itu karung itu kayak tempat plastik agak besar gitu. Udahlah, dibawa aku bantu. Terus karena mungkin nggak ada kawan kenal gitu, mungkin kawan dekat, yang kawan-kawanku yang perempuan tadi pergi sama orang tuanya gitu. Jadi aku jumpa sama kawan yang baru ini tadi, yang dari Aceh tadi. Ya aku ajak dia, yuk bisa nggak tolong aku bawa barang ini tadi. Oke, dibawa ke lantai mana tuh ya, lantai 5. Kami sekalian pendaftaran ulang juga di sana, sekalian dicek barang-barangnya. Barang-barang ini juga kami harus cek, nggak semua barang ini kami boleh pakai. Kayak misalnya kayak celana jeans nggak boleh pakai, terus kayak sepatu pun harus terbatas, harus nggak boleh lebih pakainya gitu kan. Pokoknya di dalam kesehatan ini kita diatur kayak, maaf kata, celana dalam atau baju dalam kita juga itu harus serba putih. Terus kayak kita tuh harus punya kaos kaki warna putih juga jadinya. Terus sepatu putih, pokoknya serba putih sih. Kayak peralatan mandi, peralatan kayak peralatan belajar, buku, itu semua diatur mereka, nggak boleh lebih-lebih, pokoknya harus pas-pasan semua. Jadi aku tuh ada beberapa yang kurang gitu, jadi aku belinya nanti di Medan gitu kan. Kemarin itu pas itu belinya di Medan. Jadi gini, udah pendaftaran ulang tuh, orang tuanya tidur semalaman dulu di situ sambil mungkin itu semua tuh dari teman-teman aku yang baru-baru itu, yang kayak dari Jambi, Riau, bla 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 semua. Soalnya kami di situ gabung, anak kesehatan itu kayak perawat sama bidan itu campur, tapi asramanya beda-beda ya kan. Orang tuanya tapi gabung di situ, semalaman tinggal situ, baru esok harinya mereka pulang. Jadi kami tuh istilahnya di karantina selama 6 bulan gitu, nggak boleh keluar ataupun jajan gitu, harus nitip sama kakaan atau abangan biar orang itu yang beli di supermarket atau di mana gitu kan. Jadi gimana ya, hari pertama aku di kampus lumayan seru karena kakaan sama abangnya masih baik-baik, dosen-dosennya pun masih ramah-ramah gitu ya kan. Terus mungkin hari-hari berikutnya itu aku nggak tahu, mungkin kami ada kegiatan selanjutnya kayak PPS atau istilahnya ospek gitu kan.
ospek tuh kami tuh pertama kami kayak digembleng gitu pokoknya. Pas saat ospek kami tuh kayak seru-seruan habis lah pokoknya, kayak ada permainan, terus kayak ada kuis dan saling kenal sama teman-teman. Terus kayak kok anak kesehatan ini mungkin menghafal apa ya, menghafal nama-nama medis, kayak misalnya anggota tubuh tuh apa tuh ya kan, apa nama nama medisnya. Jadi selama seminggu itu kami seru-seruan aja. Terus akhir penutupan ospeknya kami pergi ke salah satu taman ini tadi. Taman lumayan bagus sih. Aku baru pertama kali ke situ, di daerah Medan juga. Jadi kami tuh rame-rame ke sana, ada sekitar naik 2 bus, ya kan? 2 bus gitu kan. Berangkat 2 bus itu ya. Mungkin kami perginya pagi itu. Pagi sampai kami pulang itu malam, sampai akhir penutupan. Itu pas itunya kan, pas dari pagi itu mulai kegiatan. Dari awal kami itu kayak permainan, terus kayak memperkenalkan diri, joget-joget, pokoknya permainan yang mendidik kami lah, mendidiknya tuh ke arah kesehatan. Jadi tuh penutupan sampai api unggun, penutupannya kami pakai api unggun malam-malam itu. Terus malam itu berangkat kami pulang, gitu aja pokoknya. Ospeknya masih banyak ceritanya gitu ya kan, pokoknya aku singkat aja langsung. Udah gitu tadi pulang, besoknya mungkin disitulah mungkin kadang kayak zaman kita tuh masih kayak penggemblengan itu masih ada mungkin ya kemarin itu. Abangan kok kami ya, kok yang laki kan dipisahkan di asrama laki gitu. Abang-abangnya itu kami masih tingkat 1, masih polos-polosnya mungkin kan. Itu rambut kami masih dibotain, pelontos semua tuh, botak, harus paling tersisa 1 sisir gitu. Jadi rambut kami udah kayak durian kan, besar-besar gitu. Pokoknya kami di angkatan aku itu laki-lakinya ada sekitar 20 orang di tingkat 1. Jadi abangannya itu mungkin kayak balas dendam mungkin dia dengan abangan-abangan yang dulunya yang pernah menggembleng orang itu pas di asrama. Jadi kami tuh dicek gitu, celana dalamnya itu dibuka ya kan, warna apa gitu. Terus pas itu ada kejadian lucu. Kami itu ada sekitar 20 orang yang itu kami dikumpulkan di aula. 20 orang kami dikumpulkan di situ. Jadi diperiksa tuh celana dalam kami itu warna, kan seharusnya warna putih. Terus aku tadi mungkin salah gitu kan. Kan aku tadi mungkin celana dalam aku warna putih tapi aku tambahkan dengan boxer gitu. Tapi boxer aku tadi warna pink kotak-kotak gitu. Karena mungkin boxer itu nyaman pas aku pakai gitu kan. Mungkin ada 3 orang lah kami. Aku tadi pakai boxer juga, terus kawan aku 2 orang juga pakai boxer. Jadi kami tuh kena gembleng lagi. Yang sesuai dengan persyaratan yang celana dalamnya warna putih digeser, terus kami bertiga tadi di situ ditetapkan di situ tadi. Itu bukan dimarah-marah juga sih sebenarnya. Mereka tuh marah-marah mendidik juga asaku ya kan. Terus mereka marah-marah gini-gini, menjelaskan gini-gini, kalian tuh anak kesehatan, kalian tuh harus bersih. Kenapa kalian tuh harus memakai celana dalam putih? Karena harus kalian menggantinya. Karena kalau putih itu sedikit kotor kita kan nampak ya kan. Makanya mereka bilang kalian harus putih, harus mengikuti peraturan ini selama karantina ini. Nanti kalian terbiasa untuk berikutnya. Oke tuh, kami oke, terima. Jadi udah itu ada penggemblengan bla 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 selama 6 bulan gitu. Terus maksudnya cepat ceritanya gini, udah selesai masalah karantina ini, kami selama 6 bulan udah kami jalani 6 bulan ini tadi. Kami tuh semester kedua ya. Semester pertama tadi kan masih di karantina selama 6 bulan. Semester kedua nggak karantina lagi tuh. Kami udah lumayan dibebaskan, tapi nggak terlalu bebas sekali. Boleh maksudnya keluar gitu kan. Tapi harus izin oleh ibu asrama sama dosen juga. Jadi di semester 2 ini kami udah mulai dinas. Karena kami pertama pun kan udah mulai masuk rumah sakit tuh. 2 minggu dinas, 2 minggu kuliah. Jadi 2 minggu dinas ini kami masih pertamanya masih rajin-rajinnya itu ya kan. Oh apa itu namanya ini apa nih spuit gitu kan. Masih kami pertama ini ini suntik gitu kan. Terus kami juga ini juga nggak tahu. Terus apa ini yang nor 26 ini kan ada angka ke 26 ini kami nggak tahu 26G. Terus
IV kateter, GH medical, kami itu masih nggak tahu ada tulisan-tulisan kayak itu, kami nggak ngerti. Ini juga kami yang tahunya karena umumnya atau awamnya kami bilang ini suntik gitu kan. Terus rupanya di bagian-bagian ini ada nama-namanya, makanya kami udah pelajari bla 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 gitu. Karena pas di masa karantina kemarin kan kami diajari itu full untuk belajar tentang medis, nama-nama medis tuh makanya ada manfaatnya juga kami pas di Gembleng kemarin atau di ospek kemarin untuk menghafal nama-nama medis. Makanya kami pas masuk pun kami nggak terlalu terkejut kali lihat-lihat alat-alat yang kayak gini. Paling ada sebagian kami alat-alat yang nggak tahu gitu kan. Lalu baru tahu kami pun ini namanya spuit gitu, spuit kan. Terus ini namanya nal. Jadi kami dinas pertama, aku lupa tanggal berapa dan bulan berapa, aku lupa tuh pokoknya kan. Kami tuh kayak masih bersemangat kali, nengok orang operasi, terus nengok orang kasus ini, kasus itu, pokoknya kami berbagai kasus kami lihat di situ tadi, kayak orang kecelakaan, yang kaki patah, terus yang meninggal, yang pokoknya banyak cerita kayak itu. Masih pertama kami nengok orang meninggal masih shock pertama, masih kayak ngeri-ngeri gitu kan, maksudnya masih ngurus-ngurusnya, lihat abang-abang itu masih ngurusnya kayak ngeri gitu kan, maksudnya nanti ada gentayangan lah hantunya apa, masih itu pemikiran kami masih kayak gitu ya kan. Jadi udah kami jalanin dinas selama 2 minggu itu tadi, kami jalanin, kami itu belum dikasih tuh untuk megang pasien, masih harus lihat-lihat. Tapi kalau misalnya megang pasien kayak misalnya ngukur tensi itu dikasih sama abang-abang perawatnya, itu dikasih tensi, tapi mereka tuh ngecek kembali. Maksudnya orang tuh mungkin nggak percaya dengan kami, mungkin karena kami baru-baru. Oke teman-teman, itu aja sebagian cerita yang aku cerita sama kalian. Nanti berikutnya aku akan ceritakan di bagian kedua atau video kedua nanti. Mungkin kalian ada aku salah kata atau apa, bisa kalian perbaiki, tolong bantuannya semua teman-teman. Itu aja kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share untuk video aku ini biar aku video-videonya berkembang dan kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke, jamatane.